Dia aneh aja mas, dia tuh nyakitin diri sendiri, suka ngelukain diri sendiri, histeris teriak-teriak sendiri mas. Dia nabrakin diri ke mobil yang lewat, dia ambil pecahan piring melukai tangannya, dia nyiksa diri sendiri. Dia pukul mukanya sampai memar mas, ya dilaporin ke polisi, disangka saya KDRT. Stop, ya udah gue yang salah. Iya terus mas gara-gara aku mas. Tenang, udah. Semua yang dikatakan Febri itu benar mas. Ngerasa tenang aja mas kalau udah nyakitin diri saya sendiri. Trauma apa kamu? Saya yang udah ngebunuh sahabat saya sendiri. Saya yang ngebunuh ibunya dan dia. Saya tuh pembawa bencana, saya pembawa sial. Saya tuh nggak pantas hidup di dunia ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya alias Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik, di Hipnotis Uya Kuya atau Hipnotis Surya Utama. Sebelum kita mulai, saya pengen minta doa restu buat kalian bahwa saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan istri saya juga minta doa restu untuk istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Jakarta Selatan, Dapil 7, Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilandak. Mohon doa restunya aja. Oke, sekarang ada Mas Ian dan Yani. Yani, pacaran nih? Iya. Pacaran berapa lama? kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Oke, yang pengen kesini kemana siapa? Saya. Kamu ya? Iya. Oke, ya udah. Sekarang Mbak, nggak masalah ya, kita hipnotis ya? Iya. Ya? Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan keluar api. Oke, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa sih yang mau lo ungkapin di sini, Mas Ian? Ini mas, gue bingung sama cewek gue yang sekarang. Iya. Gue udah jadian kurang lebih 1 tahun. Tapi semakin kesini, gue ngeliat tingkah dia yang aneh mas. Apa anehnya, kenapa? Dia sering nyakitin dirinya sendiri. Jadi gue ragu. Dia aja nggak sayang sama dirinya, apalagi bisa sayang sama gue. Dia aja nggak sayang sama dirinya, apalagi bisa sayang sama gue. Nyakitin dirinya sendiri? Iya. Oke. Kok bisa gitu, kenapa? Jujur sih gue sayang banget sama dia, tapi dia aneh aja mas. Kadang kalau misalnya ada masalah sedikit itu, dia tuh nyakitin diri sendiri. Dia suka ngelukain diri sendiri. Dia suka histeris teriak-teriak sendiri mas. Itu tiba-tiba. Sekalipun gue nggak pernah nyakitin dia mas. Nggak pernah gue nyakitin dia. Tapi dia itu kayak orang memendam luka atau histeris yang entah dulunya saya tidak ngerti mas. Udah cukup. Kenapa kamu? Nggak apa-apa Kamu mas. apa-apa? Nggak apa-apa, cuma sedikit pusing aja. Jangan digituin. Oke, nanti kita ngobrol ya, kita harus ngobrol ya. Stop. Ini ada hubungan sama seorang ambulans deh. Itu ada seorang ambulans lewat. Selanjutnya nih. Kamu nggak apa-apa sih, Mbak? Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Oke. Oke, tapi lu pernah nggak tanya sama dia punya masalah apa gitu? Gimana mau nanya mas? Gue baru mau nanya dikit aja dia udah ngamuk-ngamuk histeris, mukul-mukul dirinya sendiri. Gue jadi nggak tega mas, mau nanya gimana. Gue takut malah dia nekat. Jadi gue lebih baik diem. Oke, terus? Kamu kedinginan atau gimana? Cina sihnya. Nah,
Halo, kamu bisa lihat saya dulu, tenang. Tarik napas yang dalam dari hidung, pakai pelan-pelan dari mulut, pelan-pelan, tenang. Ambil napas yang dalam dari hidung, keluarin pelan-pelan, tenang, tangannya dibuka aja, ya tangannya dibuka. Oke, ya, oke, tenang, relax ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Oke, jadi hal apa aja yang pernah lo lihat? Jadi gue sempat ke rumahnya. Gue di situ nyetel satu lagu, Mas. Tapi tiba-tiba dia itu ngamuk-ngamuk, mukul dadanya. Ke rumahnya siapa? Nivi, Nivi itu siapa? cewek gue, Mas. Loh, tadi Yani katanya. Ya, Yani itu nama belakang saya, Mas. Jadi? Nivi Fitriani. Oke. Terus? Jadi dia ngamuk-ngamuk dan tiba-tiba ngambil handphone gue, terus dia ngelempar handphone gue nyampe hancur. Gara-gara musiknya apa? Gara-gara apa tuh? Saya juga nggak tahu, Mas. Intinya saya cuma muter lagu. Entah salah lagunya atau gimana, saya nggak ngerti. Ya setelah itu dia mohon maaf ke gua. Dia teriak-teriak, dia bilang dia udah nggak pantas hidup. Apalagi hal-hal yang pernah lo lihat dari dia? Dan sempat saya tuh lagi janjian sama dia. Saya cuma telat, Mas. Nggak nyampe 5 menit. Tapi dia mulai histeris, teriak-teriak. Hampir dia nabrakin diri ke mobil yang lewat. Terus gimana tuh? Habis dia mau nabrakin mobil, kamu tarik? Iya. Terus? Saya tenangin dia. Saya jelasin padahal saya itu telat karena nganter ibu saya dulu. Terus dia marah tuh tadi gara-gara kamu telat apa gimana? Malah justru dia nyalahin diri sendiri. Disangkanya kita janjian, terus saya jadi nggak bisa nganter ibu saya. Oh, jadi marah bukan karena kamu telatnya? Iya udah, gue yang salah. Gue memang pembawa sial. Udah cukup, Febri, cukup, Febri, cukup. Kenapa kamu sih? Ada apa sih sama diri kamu sih? Hah? Nanti kamu habis dihipnotis ya? Apalagi yang pernah dia lakuin? Saya sempat chatnya dia itu nggak dibales, Mas. Oke, sama kamu? Iya. Terus? Orang rumahnya ngabarin saya dia tuh nggak makan. Dia nyiksa dirinya sendiri. Padahal saya di situ kerja, Mas. Saya nggak sempet balas chat. Terus dia nggak makan? Terus? Iya, nggak makan. Sampai keluarga yang nelpon saya, nanya kenapa. Karena saya sibuk, saya bilang saya nggak sempat balas chat dia. Terus dia marah? Kamu datengin dia? Iya, Mas. Dia marah sama kamu gara-gara kamu balas chat? Dia nggak marah sama saya. Dia tetap nyalahin diri dia sendiri. Bilang apa? Gara-gara pacaran sama aku, katanya. Kamu jadi nggak fokus kerja. Apalagi yang lo pernah alamin sama pacar lo nih? Jadi kita sempat ngedate, Mas. Jalan di restoran, kita mau makan. Tapi dia tiba-tiba mecahin piringnya, Mas. Dan dia histeris di situ. Terus dia ambil pecahan piring itu. Dan ingin melukai tangannya sambil teriak. Gua nggak pantas bahagia. Gua nggak pantas hidup. Gua nggak pantas bahagia. Gua nggak pantas hidup. Saya nggak ngerti, Mas. Jadi pas habis mecahin piring itu, dia itu ingin meluk tangannya sambil teriak-teriak histeris. Otomatis orang yang ada di situ menuduh saya ingin melukain dia. Hampir saya dimasak, Mas, di situ. Kok bisa nuduh kamu? Karena saya nyegah dia, Mas. Saya dekap badan dia. Saya kira bakal nenangin dia, tapi dia malah histeris terus, Mas. Seorang nyangka kamu yang ngelakuin kekerasan ke cewek kamu? Iya, Mas. Apalagi yang pernah lo alamin? Jadi dia sempat main ke kontrakan saya, Mas. Saya mandi agak lama, tapi tiba-tiba dia teriak-teriak. Dia pukul mukanya sampai memar, Mas. Otomatis yang di luar, tangga saya langsung ngedobrak pintu.
Saya ditarik, saya dilaporin ke polisi. Terus? Saya hampir masuk kantor polisi, Mas. Tapi akhirnya gimana? Saya jelasin di situ. Karena memang tidak ada bukti yang itu, saya langsung dikeluarin lagi, Mas, dibebasin. Dan Nivi di situ merasa bersalah. Terus dia histeris. Terus dia sampai nyakitin diri dia sendiri. Dengan cara? Dia garuk-garuk aspal, Mas, pakai Garuk-garuk tangannya aspal? sendiri. Garuk-garuk aspal? Iya. Dia berlaku aneh. Dia teriak, Mas, gara-gara aku kamu hampir masuk penjara. Dan di situ saya coba tenangin dia, tapi dia tetap histeris, teriak-teriak, Mas. Mau dirinya sendiri juga. Sampai-sampai masyarakat sekitar datang, Mas. Datang lagi? Iya, saya hampir dimasa, hampir dipukul di situ, disangka saya KDRT. Udah kamu nenangin dia? Iya, Mas. Kenapa sih kamu, Nivi, Yani? Gak apa-apa, Mas, gak ada apa-apa. Febri mah bohong, Mas. Gak ada apa-apa kok. Febri? Ini bukan Ian namanya. Ya, Febrian. Apa yang lo rasakan saat ngeliat pacar lo begitu? Sakit, Mas. Saya nggak tega Iya. lihat dia nyakitin dirinya sendiri kayak gitu. Di saat dia ngamuk, saya merasakan kesakitan yang mendalam, Mas. Di diri dia? Iya, Tapi kamu nggak pernah bisa tahu apa kenapa gitu? tidak bisa, Mas. Karena setiap saya nanya, baru nanya sedikit aja dia udah ngamuk, Mas. Dia selalu nyalahin dirinya sendiri. Melihat keanehan pacar lo nih, rasa cinta lo berkurang nggak? Tidak, Mas. Nggak sama sekali? Tidak, malah saya makin sayang. Saya ingin dia hidup normal, Mas. Tidak nyakitin dirinya sendiri lagi. Padahal, Mas, yang memendam masalah besar itu saya, Mas. Hah? Tapi kenapa dia yang seperti stres atau bertingkah aneh? Padahal kamu lagi stres dulu nih? Iya, Mas. Kenapa? Saya banyak hutang, Mas. Yang saya harus lunasin. Terus? Saya bingung. Utang buat apa? Buat perbuatan orang tua. Maksudnya? Orang tua saya kemarin sakit, Mas. Saya pinjam sana-sini buat pengobatan. Berapa uang? Kamu utang berapa? Besar, Mas. Berapa? 10 juta. Oke, terus? Saya sedang bingung, tapi kenapa malah Nivi yang seperti ini? Kamu tapi sekarang kerja? Saya sekarang dipecat dari pekerjaan saya. Iya, terus Mas gara-gara aku, Mas. Dia dipecat gara-gara aku, kan? Oke, tenang, udah enggak, bukan gara-gara kamu. Tenang, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, tenang, tarik napas yang dalam hidung, keluar. Tenang. Bukan salah kamu, ini bukan salah kamu. Nah, tenang, relax, tangannya jangan gini. Jangan, oke, buka aja. Dan saya juga harus membiayai adik saya sekolah, Mas. Kerja apa kamu terakhir, Pecat? Karyawan biasa, Mas. Apa? Kebiasaan kamu apa? Saya admin Admin apa? keuangan. Tuh, nanti coba kita tim sukses saya sama Astrid. Kalau ada ini, dia kerja aja dulu sama kita. Ya? Oke, sekarang gini. Apa yang kamu katakan sama pacar kamu? Dicoba ngomong. Sayang, aku sayang banget sama kamu. Aku mau serius sama kamu. Tapi kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri. Aku nggak mau kamu nyakitin diri kamu sendiri, sayang. Oke. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Saya tahu kamu punya masalah, punya beban dalam hidup kamu, tapi semua orang tidak ada yang tidak ada masalah. Kamu harus yakin itu saja. Jangan merasa bahwa yang punya masalah di dalam hidup ini, dalam dunia ini hanya diri kamu sendiri.
Semua orang punya masalah, tapi bagaimana kita sebagai manusia harus bisa menyikapi masalah tersebut dengan riang gembira, dengan ketulusan, dengan ketabahan. Jadi kita harus yakin. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kalau kita yakin kalau masalah dalam diri kita, cobaan yang datang dalam diri kita itu adalah memang ujian dari Tuhan agar kita naik kelas yang lebih tinggi lagi, ya, sebagai penghapus dosa-dosa kita, maka kita akan lebih tulus menjalaninya. Percayalah, bukan kamu saja punya masalah di dunia ini, ya. Jangan jadikan beban terlalu berat, ya. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut, dan bangun. Oke. Kenapa kamu nangis, Mbak? Gak apa-apa, Mas. Mau ngomong, mau cerita nggak? Saya bantu nih. Kamu ada masalah yang pasti yang kamu pendam, yang kamu simpan. Saya tidak menyalahkan diri kamu kok. Saya nggak gila, Mas. Saya nggak gila. Saya nggak gila, Mas. Saya nggak gila. Nggak ada yang bilang kamu gila. Nggak ada yang bilang kamu gila. Ya? Nggak ada kok. Kamu tinggal duduk di sini cerita aja biar saya tahu masalahnya apa. Enggak. Nanti dia marah, Mas, kalau aku cerita. Enggak kok, aku nggak akan marah. Bentar ya, Janji ya. Iya mas. Nggak marah ya. Iya. Ayo, Mbak. Mbak, yakin ya? Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan yang mulut dari kulit hati yang hidup. Untuk orang yang saya sentuh dengan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Boleh nggak jelasin, ada apa sih dengan diri kamu? Ceritain, apa kondisi kamu tuh lagi gimana? Apa yang kamu rasakan? Beban apa yang kamu lagi alami? Apa ceritain? Semua yang dikatakan Febri itu benar, Mas. Saya emang suka banget nyakitin diri sendiri. Oke, kenapa? Ada apa? Saya kayak ngerasa tenang aja, Mas. Saya ngerasa plong kalau udah nyakitin diri saya sendiri. Iya. Walaupun saya tahu fisik saya sakit, tapi hati saya lega. Oke, merasa plong udah nyakitin diri sendiri. Emang ada apa? Masa lalu kamu kenapa sih? Ada trauma apa kamu? Jadi sahabat saya meninggal karena saya, Mas. Sahabat kamu meninggal gara-gara kamu, kenapa? Jadi dulu saya merebut pacarnya. Tapi saya nggak tahu kalau orang yang dia suka itu adalah orang yang saya suka juga, Mas. Sampai akhirnya saya cekcok sama dia. Saya berantem. Terus dia kecelakaan karena saya, Mas. Habis kamu berantem? Iya, Mas. Jadi bukan pacar, dia baru suka sama gebetan kamu gitu? Iya. Jadi saya suka sama orang dan dia juga suka. Tapi saya beneran nggak tahu kalau yang dia suka itu adalah orang yang sama yang saya suka, Mas. Tapi apa yang buat kamu jadi merasa bersalah tuh? Saya tuh sahabatan sama dia itu udah lama, Mas. Dari saya kecil. Dia baik banget selama ini sama saya. Saya sama dia udah kayak saudara. Iya. Apapun yang saya alami, saya cerita sama dia, begitupun sebaliknya. Tapi saya ngerasa gagal jadi sahabatnya. Saya ngerasa saya nggak pantas jadi sahabatnya. Saya nggak bisa untuk mempertahankan persahabatan saya sama dia sampai saya ribut sama dia. Cuman karena satu laki-laki, Mas. Jadi, Mas, saya yang udah ngebunuh sahabat saya sendiri. Saya yang salah. Oke, kamu rasa dia? Saya penyebab ini semua, Mas. Saya penyebab dia meninggal. Saya salah, saya pembawa sial. Dan ibunya juga sebulan setelah itu ibunya juga meninggal karena ibunya juga nggak kuat ditinggalin anaknya, Mas. Jadi saya ngaku, jadi saya yang membunuh ibunya dan dia. Jadi kamu yang dia dan ibunya gitu? Iya, Mas. Kata kamu? Iya. Kan bukan karena kamu kan yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Tapi itu udah pasti karena saya, Mas. Saya penyebab ini semua. Saya penyebab sahabat saya meninggal. Dan saya juga penyebab ibunya meninggal, Mas. Saya penyebab ini semua. Saya penyebab sahabat saya meninggal. Saya juga penyebab ibunya meninggal, Mas. Terus kamu jadian sama cowok itu? Enggak, Mas. Saya nggak jadian sama dia.
Sampai akhirnya dia terjerumus narkoba. Dan akhirnya dia juga meninggal, Mas. Gara-gara? Gara-gara saya, Mas. Semua teman-teman saya bilang saya Meninggalnya pembawa gara-gara bencana. Narkoba, Mas, overdosis. Cowok yang dekat sama kamu itu? Iya. Kenapa dia kena narkoba? Terus salah kamu di mana? Karena dia udah nembak dan kita udah jadian, terus gak lama itu saya putusin dia. Mungkin dia depresi, dia marah, sampai akhirnya dia overdosis, Mas. Terus dia meninggal. Jadi 3 orang itu meninggal gara-gara saya, Mas. Jadi 3 orang itu meninggal gara-gara saya, Mas. Dan semua teman-teman saya pada bilang saya itu pembawa bencana, saya pembawa sial. Oke, tapi kan bukan salah lo. Saya nggak bisa terima itu, Mas. Ini semua benar salah saya, Mas. Saya selalu dihantui rasa bersalah ini, Mas, sampai sekarang. Oh, kenapa sampai separah ini lo jadinya? Saya ngerasa kalau orang-orang di sekitar saya itu akan dapat sial, Mas, cuman gara-gara saya. Saya takut itu, Mas. Saya nggak mau kejadian lagi. Tapi lo sayang nggak sama cowok lo nih, coba jujur? Saya sayang, Mas. Saya sayang sama dia. Tapi saya takut kalau akhirnya dia juga akan ngelakuin hal yang sama. Oke, tapi kenapa sekarang kamu sama cowok kamu ini sering juga ngelakuin hal-hal yang apa ya? Di depan dia kayak kamu nyakitin diri sendiri, salah cowok kamu apa gitu? Sebenarnya dia nggak salah apa-apa, Mas. Cuman saya yang salah, saya yang ngerasa bersalah. Karena saya ngerasa kalau pacar saya itu ternyata udah punya istri, Mas. Saya udah jadi pelakor, Mas. Saya udah ngerebut dia dari istrinya. Lo kata siapa? Saya nggak sengaja ngeliat foto dia sama anak perempuan di dompet dia, Mas. Terus? Ya, pasti itu anaknya kan, Mas. Pasti dia udah menikah. Cuman mungkin dia nggak jujur sama saya, Mas. Saya ngerasa banget kalau saya tuh jadi orang ketiga, Mas. Tapi di satu sisi, saya cinta sama dia, Mas. Cuman dia yang bisa ngertiin saya juga nggak mau kehilangan dia, Mas. Saya juga sering dimimpiin sama sahabat saya, Mas. Dia datang ke saya berkali-kali. Keadaannya miris banget dan dia teriak-teriak minta tolong sama saya. Apa bilang katanya? Dia minta tolong, kedinginan, gitu, Mas. Dan ada beberapa kata yang dia ucapin kalau ini semua juga salah saya, Mas. Ini semua juga salah saya, Mas. Dia minta tolong, minta selimut, Mas. Dia kedinginan. Di mimpi itu? Iya. Dan dia juga minta tolong untuk nanyain agama dia apa. Loh, kok maksudnya? Saya juga nggak tahu, Mas, awalnya. Tapi ternyata kan orang tuanya itu beda agama. Oke, orang Dan tua saya, sahabat kamu. Oke. iya, dan saya nggak mungkin nanya ke mamanya kan, Mas. Karena mamanya juga udah meninggal. Oh, ngerti saya. Ya hal-hal kayak gini nih spiritual, cuman gue juga nggak bisa nyimpulin ya. Karena ada orang yang ngalamin, tapi juga ada yang nggak percaya, ada yang enggak, cuman terjadi ya. Cuma mungkin ada yang ngerti, kasih komen kalau kayak gini biasanya kenapa gitu. Jadi kenapa? Kamu pernah nggak nanya ke psikiater, psikolog, atau mungkin bertanya sama diri kamu sendiri, kamu tuh kenapa gitu? Saya ngerasa saya tuh nggak pantas hidup di dunia ini, Mas. Karena saya tuh pembawa sial. Semua orang yang di sekeliling saya, semua orang yang dekat sama saya pasti sial, Mas. Saya kayak nggak ada gunanya juga gitu, Mas, hidup di dunia ini, Mas. Saya juga udah pernah berusaha untuk minta selesai sama Febri, Mas. Karena saya takut kalau suatu saat saya beneran sampai nikah sama dia, Febrinya bakal menderita sama saya, Mas. Febrinya bakal sial terus sama saya. Karena sekarang aja saya baru tahu kan kalau ternyata dia udah dipecat dari pekerjaannya. Tapi ada lo usaha nggak untuk memperbaiki diri lo, untuk membenahi diri lo gitu? Udah, Mas, saya juga lagi berobat untuk sembuh. Karena saya nggak mau kayak gini terus, Mas. Saya nggak mau nyusahin orang lain terus. Saya juga pengen sembuh. Oke, sekarang saya mau tanya. Oke, lo merasa bersalah berarti sama sahabat lo ya? Iya, Mas. Saya ngerasa sekarang tuh dia masih terjebak di sini, Mas. Dia belum bisa masuk ke surga itu gara-gara saya pasti, Mas. Siapa dia tuh? Siapa? Sahabat kamu? Sahabat saya, Mas. Almarhum? Iya. Oke, sekarang gini. Ini agak berat mungkin, tapi saya akan mencoba melakukan ini ke kamu, tapi awalnya agak sedikit berat dan menyakitkan, tapi ini untuk sesuatu yang lebih baik. Sekarang gini. Kamu bayangkan, sahabat kamu masih hidup. Sosoknya kamu lihat. Oke, bayangkan saat kamu kecil dulu. Kamu kecil bersama sahabat kamu sudah ada.
kamu berdua dengan dia, bermain bersama. Oke, kamu bayangin. Oke, ekspresikan apa yang terjadi dengan kamu dengan sahabat kamu saat kamu masih baik-baik saja, masih kecil dulu. Oke, kamu tersenyum kenapa nih? Saya lagi sama dia, Mas. Lagi main lagi sama dia, Mas. Ini masih kecil apa besar? Masih kecil, Mas. Apa yang kamu ingat coba? Hal yang terindah, kenangan yang termanis yang gak bisa kamu lupain sama sahabat kamu. Waktu kecil, saya suka main lari-larian sama dia, Mas. Dulu kita baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Apa hal apa? Coba ceritain hal apa yang paling kamu ingat? Kita lagi main kejar-kejaran, terus kita main umpet-umpetan. Sampai saya dicariin orang. Karena saya hilang, Mas. Tapi saya ngumpet di gorong-gorong. Terus, oke. Saya senang aja, Mas. Saya bisa main sama dia kayak gitu, Mas. Oke, sekarang bayangkan waktu kamu tumbuh dewasa dan kamu bayangkan saat kejadian kamu ribut sama sahabat kamu. Kamu ini memang berat, tapi kamu harus lewat ini. Oke, ada. Sahabat kau bilang apa? Dia marah, Mas. Bilang apa? Dia marah, dia bilang aku jahat. Dia bilang aku tega udah ngerebut cowok yang dia suka. Dia mau pukul aku, Mas. Dia benar-benar marah, Mas. Iya. Saya nggak mau kayak gini, Mas. Tapi saya juga suka sama itu cowok, Mas. Oke, dia ngapain? Dia teriak, Mas. Dia teriak-teriak sama dia mau saya, Mas. Oke. Udah bisa dia pergi ya? Naik motor? Naik apa? Mobil? Motor? Naik motor, Mas. Naik motor, oke. Kamu dengar berita kecelakaannya berapa lama setelah itu? Karena dia lari naik motor tuh sambil marah, Mas. Akhirnya saya kejar. Pas saya sampai ke tempat, saya ngelihat ternyata dia udah kecelakaan, Mas. Kamu lihat di situ? Iya, Mas. Oh, kamu menyaksikan itu? Iya, Mas. Saya ngelihat sendiri, Mas. Oke. Sekarang ingat mimpi-mimpi kamu, coba mimpi kamu dia lagi minta selimut kedinginan kemarin tadi katanya. Iya, Mas. Lagi di ruangan seperti apa? Dia ada di kegelapan, ada Iya. pohon satu. Hmm. Tapi saya juga nggak tahu itu di mana, Mas. Oke, gini. Sekarang dengarkan saya nih. Sahabat kamu tuh masih datang ke mimpi kamu bukan karena dia marah sama kamu. Karena dia merasa kamu yang justru belum bisa memaafkan diri kamu. Sahabat kamu belum tenang karena kamu yang merasa bersalah atas kematian sahabat kamu. Jadi dengarkan saya, selagi kamu masih menyalahkan diri kamu, sahabat kamu tidak akan merasa tenang di sana. Sekarang kamu lihat, bayangkan ada sahabat kamu, sosoknya seperti apa? Ada? Oke. Sekarang kamu pegang selimut, anggap ini selimut. Kamu kasih selimut ke sahabat kamu. Kamu lagi ngapain nih? Nyelimutin dia, Mas. Oke, terus apa yang kamu lakukan? Saya pengen peluk dia, Mas. Oke, lakukan. Maafin aku ya. Ini semua salah aku. Harusnya kamu nggak pergi ninggalin aku kayak gini. Harusnya kamu nggak pergi ninggalin aku kayak gini. Sahabat kamu sudah tidak kedinginan lagi. Pelukan kamu membuat dia hangat. Dia hanya butuh pelukan dari kamu. Dia hanya butuh kamu memaafkan diri kamu sendiri. Dan sekarang lihat, oke, kamu lepaskan pelukannya. Sahabat kamu pelan-pelan pergi, menjauh dari kamu. Dia tersenyum, dia melambaikan tangan, dan dia mau pamit pergi sama kamu untuk ke alamnya dia. Dia ikhlas kok. Apa yang kamu lakukan? Jadi sudah pergi menjauh. Kamu lihat di depan kamu jauh sana ada pintu yang sangat terang. Itu tandanya dia berada di tempat yang seharusnya, penuh kedamaian. Caranya gimana supaya dia bisa berdamai dengan kehidupan barunya? Kamu juga harus berdamai dengan diri kamu sendiri. Maafkan diri kamu sendiri. Kematian sahabat kamu, ibunya, cowok gebetan kamu bukan karena kamu, itu sudah takdirnya. Kebetulan saja kamu berada di dalam masalah tersebut, tapi bukan kamu. Yang menyebabkan seorang meninggal itu bukan manusia lagi. Kamu bukan pembunuhnya. Ya. Dan kamu sekarang mulai bisa lepas, ikhlas, maafkan diri kamu sendiri. Kamu harus berdamai dengan keadaan. Ya, tarik nafasnya dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun.
Apa yang kamu rasakan? Tadi saya mimpi ketemu sama saya, Mas. Oke, terus? Dia senyum sama saya dan dia pergi. Itu yang kamu rasa di mimpi kamu? Iya. Artinya dia nggak marah sama kamu kan? Enggak, Mas. Nggak marah sama kamu ya? Udah, kamu juga jangan marah sama diri kamu sendiri. Iya, Mas. Oke, sekarang kamu sayang sama dia nggak? Saya, Mas. Saya tanya sama kamu, Mas. Ini untuk hubungan kamu juga. Kamu mau serius sama dia kan? Kamu udah punya istri apa belum? Punya anak apa belum? Di sini saya mau jujur juga, Mas. Iya. Sebenarnya saya udah punya istri. Saya sudah punya anak. Cuman karena ngelihat keanehan dia, sebenarnya saya ingin dia sembuh. Udah punya istri? Udah, Mas. Menikah sekarang? Udah. Ya sebenarnya saya sudah menikah 2 kali, Mas. Terus? Istri saya yang pertama meninggal. Hah? Dan istri saya yang sekarang lagi di luar kota. Oke. Sebenarnya saya ingin dia supaya sembuh aja sih, Mas. Sebenarnya saya kasihan melihat dia Terus seperti anak itu. kamu, anak cewek yang difoto, anak siapa? Anak saya, Mas, Dari? dari istri saya yang pertama, almarhum. Oh, nggak tahu, terserah kamu sih. Gimana, Mbak? Kamu kenapa nggak ngomong kalau kamu udah punya istri? Gimana aku mau ngomong? Kalau aku pengen bicara aja, kamu tingkahnya seperti itu, aneh, nyakitin diri kamu sendiri. Sebenarnya aku udah lama pengen jelasin. Ini masalah kamu selesaikan, tapi insya Allah masalah kamu cepat selesai. Ya. Tapi kamu jangan menyalahkan diri kamu juga nih. Ya, dia punya istri bukan salah kamu, salah dia. Iya, Mas. Kamu kan nggak tahu kan? Ya udah, sekarang ya kasih komen guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai